Oke, selamat siang teman-teman semua menonton YouTube. Kali ini saya akan membagi pengalaman saya, terutama mengenai CCTV blank ya, hitam ya. Mungkin teman-teman ada yang juga yang mengalami, yang mungkin rumahnya masang CCTV, kok tiba-tiba tampilannya blank. Nah, ada beberapa faktor ya teman-teman. Kalau blank ya hitam, tiba-tiba hitam nggak ada tampilannya, kenapa ya, kenapa begitu? Nah, pertama, kalau blank semua itu kemungkinan bisa jadi power supply CCTV-nya sudah lemah. Nah, contoh power supply itu kayak gini. Kebetulan saya power supply-nya itu yang 12 volt 10 ampere ya. Nah, ini pastikan di VR-nya nyala. Kalau teman-teman di VR-nya nyala, terus udah di reset tetap blank, kemungkinan power supply CCTV-nya. Nah, itu kalau semua CCTV blank hitam ya, jadi kemungkinan ini. Nah, kalau di VR-nya mati lampunya, kemungkinan adaptor di VR. Jadi ini kalau beli di online mungkin sekitar 65 sampai 100.000 lah, tergantung toko yang jual ya, tinggal teman-teman cari, dan banyak kualitas juga sih gitu. Nah, ini kemungkinan udah lemah, jadi bahkan nggak ada arus kalau dites. Nah, apakah power supply ini bisa diperbaiki? Bisa, asal teman-teman tahu elektronik ya. Banyak di YouTube tuh diajarin ya, mungkin trim potnya ini, mungkin kapasitor atau macem-macem lah kalau teman-teman mau coba-coba gitu. Cuman kalau nggak mau repot, tinggal beli aja sekitar 65 sampai 75 di online shop ya. Nah, kalau salah satu CCTV, mungkin teman-teman pakai 4 channel, tiba-tiba salah satunya blank gitu ya CCTV-nya. Nah, kemungkinan di power CCTV-nya nih ada masalah nih di powernya. Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Makanya teman-teman, kenapa CCTV kalau yang outdoor perlu di ini supaya ketika kena air tidak berkarat. Nah, ini ada contoh ya. Nah, ini berkarat nih teman-teman. Nah, biasanya akan mengalami gangguan, atau BNC dratnya juga nih. BNC dratnya juga berkarat. Jadi kalau terutama yang untuk outdoor, kena sinar matahari, kena hujan, pastikan dilindungi ya teman-teman. Nih, apalagi yang di powernya ini bisa terjadi korslet atau berkarat nih seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak berkarat? Nah, dan satu lagi nih teman-teman, ingat kenapa perlu di berkarat itu bisa menjadi masalah. Nah, ini lihat nih, ini kan saya putusin ini powernya sampai patah yang di tengahnya nih. Ini kan harusnya begini, patah dia. Nah, yang aslinya seperti apa nih? Seperti ini teman-teman. Nah, ini asli baru. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ada besi ya di tengah ya. Nah, ini makanya harus teman-teman pastikan kalau yang masang outdoor dilindungi ya, supaya nggak berkarat, rusak, biar tahan lama gitu. Ininya BNC dratnya maupun power. Nah, satu lagi teman-teman yang nggak kalah penting nih. Ini tombol-tombol baut ini kalau perlu ditutup biar air tidak masuk. Karena kenapa? Ini pengalaman saya. Ini semua ini kan karena saya udah putusin, rusak, harus ganti ininya. Ada sih yang jual nih kabel power sama ininya, sekitar ada yang jual ya mulai dari 20 ribuan lah ya. Ini tinggal ganti. Nah, ini teman-teman tinggal buka, tinggal diganti aja nih. Ini sebenarnya CCTV-nya nggak masalah, tinggal buka 3 baut yang outdoor, tinggal ganti ininya ya teman-teman. Nah, pastikan nih tutup baut ini teman-teman tutup nih, 3 tutup baut ini ditutup, entah pakai
eh, apa gitu, busa kayak atau apa solatif biar tidak masuk air teman-teman, karena ini masalah juga jikalau udah berkarat kita mau ganti kabel susah, ini harus dibor dulu. Ini salah satu baut udah berkarat, akhirnya saya mau nggak mau dibor nih, udah berkarat teman-teman, yang satu akhirnya saya bor tinggal ganti kabel ini aja teman-teman. Nah ini perlu ditutup ya teman-teman, ini penting banget juga nih, kadang ini sepele juga tapi kalau teman-teman terjadi masalah seperti ini, kabelnya rusak dan mau ganti, otomatis kan ini harus dibuka nih ya teman-teman, ini harus dibuka. Bautnya kalau bagus gampang dibuka, kalau karatan kan susah, perlu namanya gerinda nih, dibor, boleh pakai bor ini, bor terserah deh teman-teman kalau punya bor, cuman kalau nggak ada susah bukanya karena bautnya dol, ininya dol, baut kembangnya dol ya teman-teman. Jadi oke, jadi kalau untuk CCTV outdoor pastikan BNC Drat di ini ya teman-teman, sama powernya juga ini. Nah satu lagi, rata-rata pada umumnya tuh kalau teknisi atau apa dia pakai solasi listrik ya ini teman-teman. Ada satu cara lagi untuk melindungi kabel. Nah ini namanya heatsink tube teman-teman. Nah teman-teman bisa, oke maaf teman-teman videonya keputus, memorinya full. Oke teman-teman, selain biasanya nih kalau teknisi CCTV atau orang masang biasanya kan BNC Drat sama ininya dipakai solasi listrik. Nah ada cara lain namanya pakai heatsink tube, tapi pastikan ini sesuai ya. Nah di sini di cover lalu dibakar. Nah ini pastikan tertutup dengan rapat, diisolasi lagi dikit di ujung dan ujung ya. Nah ini kayaknya lebih praktis ya teman-teman, nih dibakar dia akan menciut nih sesuai dengan ukuran gitu teman-teman. Oke itu pengalaman saya aja di dalam menggunakan CCTV rumah untuk yang outdoor ya, mungkin kalau yang indoor kurang ya. Ini yang untuk yang outdoor pastikan semua jauh dari air. Untuk menghindari air, tutup ini BNC Dratnya, terus powernya, terus jangan lupa ini juga nih teman-teman ya, 3 lubang ini ya. Sebenarnya sih enggak ini juga, cuman ketika teman-teman ini nih yang tadi saya katakan kalau rusak sulit gantinya karena harus membuka ini ya. Kabelnya sih ini tinggal ganti doang di ini, padahal CCTV-nya masih oke ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, bisa ditutup kayak gini nih, pastikan ditutup ya teman-teman, entah pakai apa, pakai lilin mainan atau apa gitu. Nah, ini tutup ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kejadiannya seperti ini teman-teman, kalau berkarat nih, ini kan ada ya bisa dilihat ya putih. Nah ini tuh patah. Nah patahannya di mana? Nah di sini teman-teman, nih ini patahannya nih tuh, ini udah berkarat teman-teman, otomatis saya putus. Atau teman-teman mau, kalau mau gampang tinggal ganti yang ini diputus, ganti yang beli yang female teman-teman, ini yang female, cuman saya juga kurang tahu ya ini kok ada 5 nih. Mendingan yang udah jadi aja teman-teman, tinggal disambung, ada yang udah jadi nih kabelnya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe ya, komen teman-teman agar channel ini berkembang. Yang subscribe terus unsubscribe mungkin pakai tools mau subscribernya banyak ya, jangan ya teman-teman ya. Nanti saya akan bahas ini juga ya, karena subscriber itu tidak bisa dipaksa. Kalau dia mau subscribe enggak gitu aja. Kalau bermanfaat silahkan subscribe, tidak juga nggak apa-apa, yang nonton aja juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga sehat-sehat semua. Dah, bye.